semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita melayani adik-adik. Dalam kesempatan ini, kita akan menggali firman Tuhan dan menemukan ide penyampaiannya di tiap kelas. Dalam episode kali ini, kita akan membahas kisah perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Dan kita mau memperkenalkan Tuhan tentang Tuhan, mau kita mengasihi Tuhan dan sesama. Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan 37 menjadi bahan Alkitab yang kita akan bahas. Mengawalinya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena ada waktu untuk kami mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya, Roh Kudus berkuasa atas setiap kami sehingga kami menangkap pesan firman Tuhan dan menemukan ide untuk kami menyampaikan kepada adik-adik. Kami siap, Tuhan tuntut kami. Dalam Yesus, amin. Kita akan membahas bagian firman Tuhan. Ada Kak Pendeta Santi akan menolong kita menggali Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Kak Santi, silakan. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab, kita membuka Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Perikop ini diberi judul Orang Samaria yang Murah Hati. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun, untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapa sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, perikop tentang orang Samaria yang murah hati ini diawali dengan terjadinya percakapan antara seorang ahli Taurat dengan Yesus. Ya, seorang ahli Taurat ini mengajukan pertanyaan, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ada di ayat 25. Lalu Yesus bertanya, Yesus menjawab, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Pertanyaan ini diajukan oleh seorang ahli Taurat. Yesus tahu betul ya kepada siapa dia berbicara. Dia berbicara kepada seorang ahli Taurat yang pasti tahu ya bunyi hukum Taurat, bahkan juga penjelasan-penjelasan detil dari 10 hukum Tuhan. Dan ahli Taurat ini menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, tentu saja jawaban itu benar. Namun yang menarik adalah pertanyaan selanjutnya dari ahli Taurat ini. Lalu siapa sesamaku manusia? Dari mana muncul pertanyaan ahli Taurat ini? Kenapa dia masih bertanya lagi, lalu siapa sesamaku yang disebut dengan sesamaku manusia? Ternyata pertanyaan ini diajukan dalam, jadi ada latar belakang ataupun ada value, ada pemahaman, ada nilai yang ada di kepala secara umum orang-orang Yahudi, bahwa yang disebut sesama itu ya orang-orang sebangsanya saja, orang-orang satu kaumnya, ya. Sedangkan orang-orang non-Yahudi yang bukan termasuk kaumnya itu dianggap bukan sesama mereka. Nah, bagaimana pertanyaan ini dijawab oleh Yesus? Menarik sekali cara Yesus menjawab pertanyaan dari salah seorang ahli Taurat ini tentang lalu yang disebut dengan sesamaku manusia itu siapa? Yesus menjawab dalam bentuk kisah, dalam bentuk cerita, menggunakan kisah orang Samaria yang justru menolong orang yang tidak tahu siapa, lalu kemudian orang ini dirampok habis-habisan. Bukan cuma dirampok, lalu kemudian yang dirampok ini dianiaya, lalu kemudian dalam kondisi sekarat, dalam kondisi setengah mati ditinggalkan begitu saja. Nggak mungkin sama sekali nggak ada yang lewat di jalan itu. Satu-satu ada yang lewat, ada orang Lewi melihat, lalu kemudian lewat berlalu begitu saja ya. Lalu kemudian justru yang memberikan pertolongan adalah seorang Samaria yang dianggap oleh orang Yahudi ini adalah orang-orang yang bukan mereka, adalah orang-orang yang dianggap bukan kaumnya, bukan tergolong darah murni ya. Justru jawaban Yesus menarik. Jawaban Yesus disampaikan, ia sampaikan lewat bentuk cerita, dan cerita ini justru mengajak orang Taurat, ahli Taurat ini untuk memeriksa kembali apa yang ada dalam pikirannya, nilai apa yang dia hayati, nilai apa yang tertanam dalam dirinya, dan pemahaman itu harus dikoreksi, pemahaman itu harus dievaluasi, pemahaman seperti itu harus dibongkar bahkan. Melalui kisah orang Samaria justru kita diingatkan bahwa yang namanya sesama yang sesungguhnya bukanlah orang yang sekadar tahu tentang apa itu mengasihi, cuman karena teori. Karena itu ketika Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan orang penyamun itu? Ahli Taurat ini menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ya, jadi ahli Taurat ini menjawab pertanyaan yang dia ajukan, ya, lewat yang dikemas dalam bentuk kisah oleh Yesus. Lalu Yesus menjawab, pergilah dan perbuatlah demikian. Mengajak untuk ahli Taurat ini gak cuma berhenti pada jawaban teori, ya, tetapi melakukan apa yang tadi dia katakan, agar ia menjadi sesama yang sesungguhnya. Bahwa yang namanya menjadi sesama itu bukan sekadar soal orang kita, kelompok kita, satu selera sama kita, satu lingkaran sama kita, melainkan benar-benar sebagai sesama manusia yang kita sadar baik kita maupun yang lain, siapapun mereka, sama-sama diciptakan oleh Allah sebagai gambar dan rupanya. Dan karena Allah mengasihi siapapun, ya, karena manusia itu ia ciptakan dan ia kasihi, maka Allah juga menginginkan agar manusia yang telah dikasihi itu mengasihi sesamanya.
Kakak-kakak, dari sini kita melihat tema ya, di setiap kelas, di kelas Batita Balita, anak mengetahui kisah orang Samaria yang murah hati. Jadi kisah orang Samaria yang murah hati itu diceritakan. Dari cerita itu, anak mampu berkata, aku mau mengasihi, ya, lewat penuturan cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Dan di kelas kecil dan besar, lebih jauh lagi anak mengetahui bahwa Tuhan itu mau loh agar kita tuh mengasihi Tuhan dan sesama seperti mengasihi diri sendiri. Anak mau mengasihi Tuhan dan sesama seperti juga mengasihi diri sendiri. Diri sendiri kan mau ya diperlakukan baik, mau diperlakukan dengan bermartabat. Maka pada saat yang sama, ia juga memperlakukan sesamanya juga dengan baik, dengan bermartabat, sama seperti Tuhan. Tuhan saja mau mengasihi kita, bahkan mengorbankan dirinya dalam Yesus Kristus untuk kita. Maka siapa kita ya yang memperlakukan sesama kita, mengkotak-kotakan sesama kita, dan lalu kemudian memberikan batas-batas, tembok-tembok sesuai dengan kriteria kita. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Kini saatnya ide apa nih yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKTV dengan Bina Warga, kita sedang membahas kisah orang Samaria yang baik hati. Dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan 37, kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dan sesama. Sudah kita bahas bagian firman Tuhan yang akan kita sampaikan, dan waktunya kita akan membahas ide apa nih yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Mengawalinya, ada Kak Yohanes Suryo akan menolong kita menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Silakan Kak. Halo kakak-kakak sekolah minggu semua, senang berjumpa kembali dengan saya Kak Yohanes. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah orang Samaria yang murah hati. Dan tema kita pada minggu ini ialah Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dan juga sesama. Adapun bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Dan saya akan membagikan tentang bagaimana penyampaian cerita untuk adik-adik kita di kelas Batita dan juga Balita. Adapun tujuan yang diberikan ada dua. Yang pertama, anak-anak mengetahui kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Dan yang kedua adalah adik-adik kita mampu berkata kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya, kepada temannya, bahwa aku mau mengasihi. Nah, untuk langkah penyampaian cerita, ada 4 tahapan nih yang kakak berikan. Yang pertama adalah tentang pembukaan. Lalu yang kedua, bagaimana kita menjelaskan tentang sifat-sifat kasih kepada adik-adik kita. Dan yang ketiga, masuk pada cerita Alkitab tentang kisah orang Samaria yang murah hati. Dan yang keempat, kita mengajak adik-adik kita untuk mengatakan, aku mau mengasihi. Nah, kita mulai pada tahap yang pertama, yaitu pembukaan. Nah, kakak-kakak sekolah minggu, pada tahap pertama ini, tahap pembukaan, kita dapat mengajak adik-adik kita terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu kasih. Kira-kira lagunya seperti ini, kakak-kakak. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Ya, lagu kasih ini dapat kita nyanyikan dan mengajak adik-adik Batita kita dengan menggunakan gerakan
untuk membentuk huruf kasih dari K, A, S, I, dan H. Dan tujuan dari lagu ini ialah untuk mengajak adik-adik kita mengingat kata kasih dengan gerakan maupun juga dengan lagu. Dan begitu juga dengan adik-adik kita di kelas balita, gitu ya. Hanya saja untuk di kelas balita, saya mengusulkan untuk mengajak adik-adik kita untuk mencari pasangan, untuk membentuk huruf kasih. Dan setiap kali ada kata sayang kepada teman, maka minta mereka untuk mencari pasangan 2 sampai 3 orang. Lalu dengan pasangan itu mereka akan membentuk huruf kasih bersama-sama. Dan yang kedua, kita dapat mengajarkan kepada adik-adik kita tentang penjelasan kasih, ya. Apa itu kasih? Dan kita dapat membacanya melalui 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ke 8. Tujuannya untuk apa? Untuk kita dapat menerangkan kepada adik-adik kita bahwa lagu tadi ya mengajarkan kita sabar, tidak suka marah-marah, maupun juga tentang kisah orang Samaria yang murah hati. Sebab itu merupakan salah satu bagian dari sifat-sifat kasih. Sehingga adik-adik kita dapat mengenal tentang sifat-sifat kasih sedari kecil melalui lagu dan juga cerita. Lalu pada tahap ketiga, kakak-kakak, kita dapat bercerita tentang kisah orang Samaria yang murah hati. Nah, untuk kelas balita, kita dapat juga menambahkan nih untuk menanyakan kepada adik-adik kita, manakah di antara ketiga orang ini yang murah hati? Apakah imam, orang Lewi, ataupun juga orang Samaria? Tujuannya untuk adik-adik kita untuk dapat mengingat tentang orang Samaria yang murah hati. Kakak-kakak sekali minggu, pada tahap keempat ini kita akan mengajak adik-adik kita untuk mau mengatakan aku mau mengasihi sebagai bentuk respon kita tentang kisah orang Samaria yang murah hati. Nah, untuk alat peraga ceritanya, kita dapat membuat boneka jari ya, seperti contoh gambar yang kakak berikan. Bagaimana tentang seseorang ya yang akan dirampok, lalu juga nanti ada orang Samaria, ada para imam, dan juga orang Lewi. Dan nanti di sini juga kakak sudah memberikan untuk boneka-boneka tangan untuk korban perampokannya. Jadi kita bisa dapat lebih berkreasi bagaimana menyampaikan kepada adik-adik kita. Sehingga mereka dapat melihat dengan jelas secara visual bagaimana kisah tentang orang Samaria yang murah hati ini. Nah, lalu masuk kepada aktivitas. Untuk kelas batita, kita dapat mewarnai dan mengajak adik-adik kita untuk menulis nih nama-nama yang mau kita kasih tanda cinta kita kepada saudara-saudara kita. Bisa kepada mama papa, bisa kepada opa oma, bisa juga kepada adik atau kakak kita gitu ya. Tapi saya mengingatkan, sebelum itu jangan lupa untuk bentuk hatinya kita potong-potong dulu. Sehingga adik-adik kita bisa tinggal mewarnai, lalu bisa memberikannya kepada orang yang mereka kasihi. Adapun aktivitas untuk kelas balita, ada 2 aktivitas yang saya berikan. Yang pertama adalah tentang bagaimana mencari jalan. Bagaimana Yesus yang akan menolong orang yang membutuhkan bantuan. Kita bisa mengajak adik-adik kita nih untuk bertanya manakah jalan yang benar untuk menemukan orang tersebut. Apakah jalan yang pertama, apakah jalan yang kedua, atau jalan yang ketiga. Dan adik-adik kita juga dapat mewarnai loh dari gambar tersebut. Atau aktivitas yang kedua, kita dapat mewarnai tentang kisah orang Samaria yang murah hati. Dan juga biarlah PR ini juga bisa dibawa pulang ke rumah untuk adik-adik kita menggambar dan juga mewarnai. Adapun usulan lagu yang boleh saya usulkan, yang pertama ada pembukaan, ada setelah doa pembuka, ada persembahan, ada masuk firman, dan juga pengutusan. Ketika pembuka, kita bisa mengajak adik-adik kita untuk memuji Tuhan dengan menyanyikan dari terbit matahari sampai pada masuknya. Kita mengajak adik-adik kita mengawali hari dengan bersuka cita atas berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Termasuk matahari yang sudah kita terima.
Lalu yang kedua, setelah doa pembuka, kita akan mengajak adik-adik kita untuk menyanyikan lagu Sayang, Sayang, Disayang, Aku disayang Tuhan, ya. Untuk mengatakan kepada adik-adik bahwa kita semua disayang oleh Tuhan, ya. Dan kita juga disayang oleh mama papa kita. Karena itu kita tidaklah sendiri. Dan lalu kita bisa mengajak lagu-lagu persembahan, dan tentunya lagu yang mudah diingat. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Dan lagu ketika kita memasuki firman, lagu ini adalah lagu yang tadi kita nyanyikan sebelumnya, yaitu lagu kasih, ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Dan yang terakhir, kakak-kakak, kita dapat menyanyikan lagu pengutusan Tuhan Cinta Semua Anak. Lagu ini mengajarkan kepada adik-adik kita, baik warnanya putih, hitam, kuning, kita semua dicinta oleh Tuhan, ya. Lagunya seperti ini. Tuhan cinta semua anak di dunia. Ya, demikian ide penyampaian cerita dari saya, maupun juga aktivitas, alat peraga, dan juga usulan lagu. Demikian ide penyampaian cerita dari saya. Semoga bermanfaat bagi kakak-kakak sekolah minggu semua di dalam mempersiapkan mengajar adik-adik kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Yohanes Surya sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil. Yuk, sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah orang Samaria yang baik hati dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan 37. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dan sesama. Kita sudah membahas ide yang kita bisa gunakan di kelas Batita Balita. Kini kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Emanuela Angela akan membantu kita menemukan ide menarik nih. Kak Angel, silakan. Shalom kakak-kakak, jumpa lagi dalam persiapan guru sekolah minggu kelas kecil. Dan hari ini kita mau mempersiapkan bahan tentang belajar dari orang Samaria yang murah hati. Di mana Tuhan mau setiap kita, setiap anak-anak itu mengasihi Tuhan dan juga sesamanya. Nah, sebelum kita melihat lebih lanjut, pertama-tama kita mau melihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dan sesama seperti mengasihi diri sendiri. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, anak mau mengasihi Tuhan dan sesama seperti mengasihi diri sendiri. Lalu kita mau melihat saran penyampaian. Pertama-tama, ceritakan tentang perjalanan seorang Yahudi yang hendak pulang ke rumahnya. Lalu di sini jelaskan juga mengenai alur perjalanan yang harus dilalui oleh seorang Yahudi ini, di mana dia harus melewati kota Yeriko. Tetapi ketika sesampainya di kota itu, melewati kota itu, ternyata seorang Yahudi ini mengalami perampokan. Dan di sini jelaskan bagaimana ada 3 orang yang melewati dan melihat orang Yahudi tersebut. Bagaimana orang Yahudi tersebut habis dirampok begitu ya. Jelaskan ketiga tokoh tersebut di antaranya seorang imam, lalu ada juga orang Lewi dan juga orang Samaria. Di sini jelaskan peranan dan tanggung jawab atau tugas dari ketiga orang tersebut. Di mana imam itu biasanya dipercaya untuk memimpin umat Tuhan, lalu orang Lewi yang biasanya bertugas pada saat pelayanan di Bait Allah, lalu orang Samaria. Di sini orang Samaria adalah orang yang biasanya berseberangan atau nggak akur gitu ya sama orang Yahudi.
Lalu jelaskan kepada anak-anak mengenai bagaimana orang-orang yang melayani, orang-orang yang merasa dirinya sudah baik, itu akan menjadi sia-sia jika dia juga tidak memiliki kasih terhadap orang lain yang mungkin tidak dikenalinya. Seperti apa yang dilakukan oleh orang Samaria tersebut. Sebenarnya kan orang Samaria tidak akur, atau kebanyakan orang Samaria itu tidak mengenal gitu ya orang Yahudi. Tapi di sini orang Samaria mau mengasihi orang meskipun dia tidak tahu siapa orang Yahudi tersebut. Di sini ajaklah anak-anak untuk berpikir dan juga merasakan bagaimana kondisi orang Yahudi tersebut di tengah dia setelah kerampokan. Ada orang lewat yang seharusnya bisa menolong ternyata tidak mau. Pasti rasanya kurang menyenangkan, sedih, bahkan merasa bingung begitu ya apa yang dia harus dilakukan. Dan di sini tanyakan juga kepada anak-anak, siapa orang baik yang melakukan, yang mau mengasihi sesamanya di dalam kisah ini. Apakah seorang imam tadi, atau orang Lewi, atau orang Samaria? Dan di sini ajaklah anak-anak untuk memahami bahwa menjadi orang baik itu dapat dimulai dari orang atau lingkungan di sekitar. Misalkan di keluarga, kakak, adik, orang tua, kakek, nenek, lalu teman-teman di gereja, dan juga di sekolah. Lalu di sini kita memiliki ayat emas yang diambil dari Markus 12 ayat 31a. Perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu di sini ada juga aktivitas. Jadi kakak-kakak dapat menyiapkan hati berderet. Di sini maksudnya adalah kertas berbentuk hati begitu ya, yang berjajar berderet. Lalu siapkan juga pewarna, bisa pensil warna, krayon atau spidol, dan juga alat tulis. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah mintalah anak-anak untuk menuliskan nama-nama orang yang harus dikasihi. Bisa keluarga, bisa teman di gereja, bisa teman di sekolah, baik yang menyenangkan dan juga kurang menyenangkan. Lalu mintalah mereka juga untuk menghias dan mewarnai hati yang berderet tersebut. Di sini juga ada saran-saran lagu yang dapat kakak-kakak gunakan, di antaranya mengasihi lebih sungguh, seperti tema kita yang mengajak adik-adik, anak-anak untuk bisa mengasihi sesamanya. Lalu kasih pasti lemah lembut, dan Allah adalah kasih. Sekian persiapan kita saat ini. Tuhan menyertai kita. Selamat mempersiapkan kakak-kakak. Terima kasih Kak Angela sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar. Sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga, kita sedang membahas kisah orang Samaria yang baik hati. Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan 37, kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang mau kita mengasihi Tuhan dan sesama. Kita akan membahas ide yang bisa kita gunakan di kelas besar. Ada Kak Kristi. Kak Kristi, silahkan. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu, senang sekali berjumpa kembali di persiapan guru sekolah minggu, khususnya untuk kelas besar. Dan minggu ini temanya adalah Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dan sesama, bacaannya dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Kita langsung lihat kakak-kakak tujuan pembelajaran di minggu ini. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dan sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dan tujuan yang kedua, anak mau mengasihi Tuhan dan sesama seperti mengasihi diri sendiri. Nah, itu untuk tujuan pembelajarannya. Lalu, untuk aktivitas pembukanya bisa berdiskusi singkat dengan anak-anak. Yang pertama, kita mau lihat dulu apa yang anak-anak pahami tentang sesama manusia, gitu ya. Apa yang mereka bayangkan atau mereka pahami kalau mendengar kata-kata sesama manusia. Mungkin ya sama-sama manusia gitu ya Kak. Mungkin sama warna kulit, sama suku, sama jenis kelamin,
dan lain-lain gitu ya. Atau ada makna lain yang mereka pahami tentang sesama manusia. Nah, yang kedua, kita mau lihat pengalaman anak-anak. Apakah mereka punya pengalaman menolong, membantu, atau berinteraksi juga bisa ya dengan orang yang berbeda, berbeda suku, berbeda agama, berbeda jenis kelamin, dan lain sebagainya. Atau orang yang mereka kenal, tapi mereka tidak terlalu dekat. Nah, kita mau lihat pengalaman anak-anak. Kalau sudah berdiskusi, maka langsung masuk ke dalam cerita Alkitab. Kita belajar dari perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Tentu cerita ini mungkin sudah sangat familiar bagi anak-anak dan juga kakak-kakak. Tapi kita mau lihat ya, yang pertama bahwa perikop ini diawali dengan sebuah percakapan antara ahli Taurat dan Yesus. Dan dikatakan bahwa ahli Taurat sedang mencoba Yesus, gitu ya. Dia bertanya pertanyaan kedua, siapakah sesamaku manusia? Ya, nah Yesus kemudian menjawabnya nih dengan sebuah perumpamaan. Nah, perumpamaannya apa? Diceritakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi dia sedang berpergian, dia pergi dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, di tengah jalan, orang ini dirampok habis-habisan, bahkan dipukuli sampai dia hampir mati, setengah mati. Nah, lalu ceritanya ketika orang itu sedang terkapar, sudah setengah mati gitu ya, habis dipukulin orang, habis dirampok, ada seorang imam dan Lewi yang melihat. Nah, tapi imam sama Lewi ini, eh, mereka nggak mau menolong orang ini. Dia cuma lihat dari seberang jalan, terus dia lewatin gitu aja, gitu ya. Jadi imam dan Lewi ini ketika datang, mereka tidak menolongnya. Mereka hanya melewatinya saja. Nah, lalu ada orang Samaria lewat penolongnya, eh, membasuh lukanya, kemudian mengangkatnya ke atas keledai tunggangannya, lalu dia bawa ke sebuah penginapan. Dan bahkan di penginapan itu, orang Samaria yang murah hati ini kasih uang 2 dinar kepada pemilik penginapan. Dia bilang, kalau kurang nanti saya bakal balik lagi kok gitu ya. Yang penting orang ini sembuh dulu nih gitu ya. Jadi orang Samaria ini murah hati sekali. Dia nggak kenal sama orang yang dipukulin tadi, tapi dia mau tolong bahkan anterin sampai cari penginapan dan minta pemilik penginapan untuk merawatnya. Nanti dia bayar kalau 2 dinar itu kurang. Nah, jadi orang Samaria yang murah hati ini betul-betul sangat murah hati gitu ya adik-adik. Nah, kita bisa jelaskan seperti itu. Nah, lalu setelah menjelaskan ceritanya secara singkat karena mungkin sudah familiar, kita bisa ajak adik-adik untuk mengenal lebih jauh siapa sih orang Samaria. Nah, orang Samaria ini dianggap kafir oleh masyarakat Yahudi. Jadi, orang Yahudi ini tidak mau berteman, berhubungan dengan orang Samaria. Karena bagi mereka, orang Samaria ini kafir gitu ya. Nah, tapi adik-adik, justru Tuhan Yesus menggunakan gambaran orang Samaria sebagai seseorang yang murah hati, bahkan layak nih dikatakan sesama manusia. Nah, padahal orang Samaria menurut orang Yahudi, mereka nih kelas bawah gitu ya, tidak diperhitungkan. Bahkan orang Yahudi nggak mau temenan sama mereka. Tapi Tuhan Yesus pakai gambaran orang Samaria untuk menggambarkan sesama manusia. Nah, kita bisa jelaskan nih fakta menarik gitu ya untuk adik-adik. Eh, Tuhan Yesus justru menggunakan gambaran orang yang biasanya dikucilkan, tidak dianggap sebagai gambaran yang baik. Nah, lalu setelah Tuhan Yesus gambarkan orang Samaria, di dalam perumpamaan itu, Tuhan Yesus juga menggunakan gambaran imam dan Lewi. Nah, imam dan Lewi ini punya jabatan penting. Mereka diakui, mereka dikenal dalam masyarakat Yahudi. Khususnya dalam peribadahan orang Yahudi. Mereka jabatannya tinggi gitu ya. Mereka penting dalam kehidupan peribadahan orang Yahudi. Mereka juga hafal isi Taurat. Kalau sekarang kita hafal isi Alkitab. Nah, itu orang-orang Lewi dan imam-imam gitu ya. Tapi
kenapa Tuhan Yesus pakai gambaran mereka sebagai orang yang tidak memperdulikan orang yang habis dirampok tadi? Karena seringkali imam, Lewi, maupun pejabat-pejabat lainnya di dalam peribadahan orang Yahudi itu cuma bisa, biasanya mereka hanya hafal isi Taurat, tapi nggak bisa melakukannya. Mereka tidak mau melakukannya. Nah, maka mengasihi itu, nah kita masuk dalam penerapan ya kakak-kakak. Kita masuk dalam penerapan, kita jelaskan bahwa mengasihi itu bukan hanya sekedar kata-kata, atau tidak hanya sekedar dipelajari. Oh ya, aku tahu nih ada perintah untuk kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bukan hanya dihafalkan gitu ya, kita bisa bilang kayak gitu ke adik-adik. Adik-adik kita nggak cuma mau hafal ayat, tapi kita perlu nih melakukan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca di dalam Alkitab melalui kehidupan sehari-hari. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama. Nah, kadang-kadang nih kita masuk dalam kehidupan adik-adik ya. Kadang-kadang, iya Kak, saya mengasihi Tuhan Yesus. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita masih membeda-bedakan, masih mengucilkan teman di sekolah, atau masih berkata-kata kasar kepada teman, pada papa mama. Nah, apakah itu tindakan mengasihi? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus gitu ya? Nah, diingatkan lagi bahwa mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama. Jadi kalau kita katakan, aku mengasihi Tuhan Yesus, maka kita juga harus mengasihi sesama. Nah, sesama manusia itu siapa? Nah, ini bisa bahas diskusi tadi. Apa yang adik-adik sampaikan ya hasil diskusinya. Nah, kita rangkum bahwa sesama manusia bukan hanya teman dekat, sahabat, atau orang yang memiliki banyak persamaan dengan kita, satu suku, satu bangsa, eh, kulitnya sama, warna kulitnya sama, hobinya sama, gitu ya. Tapi semua orang, semua adalah sesama manusia tanpa harus kita bedakan. Nah, ini juga poin penting ya kakak-kakak yang perlu disampaikan bahwa ketika mengasihi, nah kita lihat orang Samaria tadi. Ketika mengasihi, dia harus apa? Dia harus bantuin orang itu, naikin orang yang dirampok ke atas keledai sendirian. Dia harus berkorban tenaga, waktu. Bukan hanya tenaga dan waktu, bahkan dia harus berkorban uangnya. Mungkin kenapa dia cuma kasih 2 dinar? Nggak dijelaskan di Alkitab, tapi mungkin itu yang bisa dia berikan pada saat itu. Tapi dia mau kasih ini nih 2 dinar gitu ya untuk merawat orang Samaria, orang yang dirampok tadi. Jadi ketika mengasihi ada resiko, ada pengorbanan. Nah, kakak-kakak bisa kasih contoh, misalnya adik-adik pernah nggak di sekolah ada teman yang dijauhi sama semua orang? Lalu kita kasihan gitu ya, kita mau temenin dia, tapi kita ingat nih, wah kalau aku temenin dia, mungkin aku yang jadi gak punya teman. Nah, itu resiko ketika kita mau mengasihi sesama manusia. Tapi lagi-lagi kita harus ingat Tuhan menghendaki kita untuk tetap mengasihi sesama manusia. Semua orang tanpa dibedakan, meskipun ada resikonya, meskipun ada pengorbanan. Nah, kakak-kakak, eh, itu penerapan gitu ya, penerapan untuk anak-anak. Jadi, mulai dengan bahwa mengasihi itu bukan cuma dipelajari, bukan cuma adik-adik hafal ayatnya, tetapi adik-adik harus mau melakukan. Dan yang kedua, eh, mengasihi juga butuh resiko. Mungkin ada resiko dan butuh pengorbanan. Tapi adik-adik yuk kita berani untuk mengasihi sesama manusia. Nah, kalau sudah sampai penerapan, kita masuk dalam aktivitas penutup. Aku mengusulkan bisa bikin kindness jar. Jadi anak-anak tulis satu perbuatan mengasihi Tuhan dan sesama dalam kertas. Lalu kertas itu dimasukkan dalam toples. Lalu setelah penuh, GSM boleh baca ini. Nah, adik-adik, ini ada yang nulis nih, aku mau mengasihi Tuhan dengan sesama. Dengan misalnya menolong teman yang kesulitan belajar atau hal lain. Lalu ajak adik-adik untuk yuk ini jadi komitmen kita. Kita mau menolong teman meskipun dia
bukan teman dekat. Kita mau tolong papa mama, kita mau berbaik hati kepada kakak adik, saudara kita. Nah, jadi kita ajak sebagai bentuk komitmen. Nah, demikian kakak-kakak yang dapat aku bagikan. Kiranya apa yang dibagikan ini boleh menolong kakak-kakak untuk nantinya menolong adik-adik memahami cerita firman Tuhan dan adik-adik mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Demikianlah seluruh apa yang kita sampaikan. Kak Kristi tadi sudah menyampaikan ide untuk kelas besar, ada Kak Angela di kecil, dan ada Kak Yohana Suryo di kelas Batita Balita. Terlebih Kak Nita Santi sudah menolong kita menangkap pesan firman Tuhan. Semoga kakak-kakak bisa mengolah semua yang ada dalam episode kali ini dan membuatnya relevan untuk adik-adik dimanapun kakak berada. Yuk kita tutup, mari kita berdoa. Terima kasih karena Tuhan boleh menolong kami untuk mempersiapkan pelayanan. Terima kasih untuk kakak-kakak yang menolong kami menemukan ide dalam episode kali ini. Diberkatilah kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan di banyak tempat, di banyak gereja. Biarlah adik-adik mengenal hanya Tuhan saja yang diberitakan. Terima kasih. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.